Yesus Kristus berjanji akan datang kembali. Ya, Yesus Kristus berjanji akan datang kembali. Nah, perhatikan kata akan. Akan dalam bahasa Indonesia, tentu kita katakan, wah akan nih, belum terjadi ini. Ingat sahabat-sahabat sekalian, Yesus berkata di Yohanes 14 ayat 18 ini, ya, ini berkata di tahun 30 Masehi, teman-teman sekalian. Ya, Yesus berbicara timeline-nya, time frame-nya ada di tahun 30 Masehi. Ayat menjawab ayat ya, ayat menjawab ayat. Supaya kita bisa dapat esensi apa yang kita bicarakan hari ini. Ya, supaya kita mengerti banget Kristus itu datang dalam wujud apa? Gitu ya. Apakah wujud yang bisa terlihat dengan kasat mata atau bagaimana? Nah, ini kita mau lihat ya. Yang waktu Yesus datang atau Kristus datang kepada murid-muridnya. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ya, kusiapkan hatiku Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Benarkah seperti pujian itu yang dilantunkan kita seperti itu? Siapkan hati kita, kadang-kadang bukan disiapkan, terima apa adanya dahulu gitu. Kadang-kadang kita saat mendengarkan, hati sudah menolak, hati sudah membantah. Bagaimana dikatakan siap gitu, karena sudah ada sesuatu yang menolak, membantah gitu ya. Siapkan, terima apa adanya, evaluasi, nah renungkan. Nah itulah siapkan hati kita. Silakan Pak Girsang untuk menyampaikan firman Tuhan dengan tema Aku datang kembali, kamu tidak yatim piatu. Silakan. Puji Tuhan. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Selamat pagi, salam untuk kita semua. Ya, pada pagi hari ini kita ketemu kembali. Sahabat-sahabat sekalian, tema hari ini, topik hari ini mungkin menggelitik sebagian orang. Ya, Kristus akan datang kembali, ya kan? Kristus akan datang kembali atau aku akan datang kembali, engkau tidak yatim piatu. Jadi engkau di sini atau kamu tidak yatim piatu itu sebenarnya pada zaman itu ditujukan kepada murid-muridnya. Karena konteksnya itu teks dan konteksnya ditujukan kepada murid-muridnya di zaman itu ya. Ya, ini perlu kita pahami dan mari kita sama-sama belajar sahabat-sahabat sekalian. Dengan melihat ayat menjawab ayat ya, ayat menjawab ayat. Supaya kita bisa dapat esensi apa yang kita bicarakan hari ini. Ya, supaya kita mengerti banget Kristus itu datang dalam wujud apa? Gitu ya. Apakah wujud yang bisa terlihat dengan kasat mata atau bagaimana? Nah, ini kita mau lihat ya. Yang waktu Yesus datang atau Kristus datang kepada murid-muridnya. Baiklah, saya akan sharingkan slide saya ya. Sudah kelihatan ya, teman-teman ya. Ya, cukup, Pak. Cukup ya. Ya, Coba saya speaker. Oke, sahabat-sahabat sekalian ya. Sahabat-sahabat sekalian, tema kita ya sesuai tadi yang dikatakan oleh Pendeta Suhanda adalah aku datang kembali, yaitu Kristus datang kembali. Yesus datang kembali. Kamu, murid-murid di zaman itu dan kita semua tidak pernah menjadi yatim piatu ya. Kira-kira begitu. Baiklah, kita lanjutkan sahabat-sahabat sekalian. Nah, pertama adalah di slide saya yang pertama saya buat pertanyaan dan tujuan kita belajar hari ini. Nah, pertanyaannya adalah siapa itu Tuhan? Allah kita itu ya. Siapa Tuhan Allah kita itu? Nah, kalau di perjanjian lama sahabat-sahabat sekalian, di perjanjian lama sering disebutkan akulah Tuhan Allahmu dan penebusmu. Nah, begitu. Jadi itu menjadi satu rangkaian tuh. Akulah Tuhan Allahmu penebusmu. Siapa itu? Ya namanya Yesus Kristus Tuhan. Kira-kira gitu ya. Nah itu. Kemudian bagaimana wujud dari Tuhan? Ya, bagaimana wujud Allah itu sendiri?
Ya, bagaimana wujud dari Tuhan itu? Nah, pertanyaan berikutnya, apakah kedatangan Yesus Kristus kembali bisa terlihat dengan kasat mata? Ya, dengan mata kita ini bisa melihatnya. Nah, kapan kedatangan Kristus kembali sehingga murid-muridnya tidak yatim piatu? Nah, ini menjadi pertanyaan. Untuk itu, bersama-sama dengan semua sahabat-sahabat, Bapak Ibu terkasih, marilah kita menyelidiki sesuai teks dan konteks dengan ayat menjawab ayat. Lalu, apa yang kita dapatkan? Apa yang kita pahami? Apa yang kita mengerti sesungguhnya dari kebenaran firman Tuhan? Nah, tujuan kita belajar hari ini adalah agar kita dalam hidup ini benar-benar merdeka. Dan benar-benar hidup dalam fakta kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya, teman-teman. Sehingga realita hidup dalam kasih, kebenaran, dan hidup Kristus itu benar-benar membahagiakan kita, sahabat-sahabat sekalian. Juga bagi lingkungan di mana kita ada, di mana kita berada. Halaman 2 adalah Yesus Kristus berjanji akan datang kembali. Ya, Yesus Kristus berjanji akan datang kembali. Nah, perhatikan kata akan. Akan dalam bahasa Indonesia, tentu kita katakan, wah akan nih, belum terjadi ini. Ingat sahabat-sahabat sekalian, Yesus berkata di Yohanes 14 ayat 18 ini, ya, ini berkata di tahun 30 Masehi, teman-teman sekalian. Ya, Yesus berbicara timeline-nya, time frame-nya ada di tahun 30 Masehi. Jadi jangan berpikir kalau kita baca Alkitab ada kata akan, ya, ini ya, ayat 18 berkata kan, Yohanes 14 ayat 18, Yesus berkata, aku tidak akan, ya, meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Nah, kata akan, Yesus berbicara di tahun 30 Masehi. Jangan kita sekarang yang di tahun 2024 berkata ini masih akan juga. Yesus sudah datang. Jangan kita berpikir ini masih akan juga, belum terjadi. Ini sudah terjadi, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, jangan kita membaca akan, oh akan, masih akan, tidak. Ini Yesus berbicara tahun 30 Masehi. Ya, sebelum dia mati di salib dan sebelum dia bangkit, sebelum keruntuhan bait suci Allah, dia udah ngomong ini, gitu teman-teman sekalian. Jadi kita pahami ya, kata akan bukan berarti belum terjadi, ya, bukan berarti belum terjadi atau akan terjadi masih nanti tidak demikian, ya. Jadi janji ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus sendiri yang akan kembali kepada murid, ya, para murid-muridnya. Itu untuk menjadi perhatian kita bersama ya, Bapak Ibu Saudaraku. Janji ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus sendiri yang akan kembali, ya, yang akan kembali kepada para murid. Ya, kepada para murid nih, teman-teman sekalian. Jadi jangan terus larinya ke kita yang baca tahun 2024. Ini berbicara di zaman itu. Ya, di zaman itu kalau ada muridnya dan dia mempunyai korelasi yang dampaknya, hasilnya juga kepada kita. Kira-kira begitu, ya. Mari perhatikan Yohanes 14 ayat 1 sampai 23. Ya, nanti bisa dibaca ya. Kemudian Yohanes 14 ayat 3. Ya, ini Yohanes 14:3 ini katanya banyak orang berkata ini cerita the second coming, kedatangan Yesus yang kedua. Gitu ya, kedatangan Yesus kedua. Kalau kita baca dalam bahasa Inggrisnya Bapak Ibu, ya bahasa Inggrisnya Yohanes 14 ayat 3. Ya. New King James. And if I go,
Dan jika aku telah pergi, ya pergi waktu itu, zaman itu, dan menyediakan tempat bagimu. Nah ini artinya dia pergi ke kayu salib, mati di kayu salib, menyediakan tempat bagi orang-orang di zaman itu dan bagi kita juga. Nah dia katakan, I will come again. I will come again. Aku akan datang kembali. And receive you to myself. Jadi kedatangan Yesus itu waktu itu untuk menerima apa? Menerima murid-muridnya masuk ke dalam dirinya. Ya, masuk ke dalam diri Kristus yang bangkit pada hari ketiga. Yaitu rumah Bapa. Nah, itu rumah Bapa. Jadi tubuh Kristus yang bangkit pada hari ketiga itulah rumah Bapa. Itulah kota yang kudus. Makanya di zaman itu kuburan terbuka. Ya, kuburan waktu Yesus bangkit, kuburan terbuka. Ada gempa, kuburan terbuka. Dan orang-orang kudusnya keluar dari kuburan menuju ke kota kudus. Yaitu menuju siapa? Menuju kepada tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang bangkit pada hari ketiga. Nah, itu sebagai tambahan aja ya. Sehingga that where I am, they you may be also. Jadi di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi ini penting dipelajari di Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Teman-teman sekalian. Nah, saya lanjutkan. Nanti bisa dibaca ya Bapak Ibu di rumah, kembali dipahami, nanti kita bisa lihat juga waktu kita tanya jawab ya. Nah, sementara di Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 mengatakan, aku akan meminta kepada Bapa. Nah, ini penting sekali nih, teman-teman. Aku akan minta kepada Bapa. Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Seorang penolong yang lain. Ingat bahwa di Yesaya 9 ayat 6 di HP kita atau di Alkitab ayat 5. Ya. Di sana Yesus itu telah lahir bagi kita seorang anak, telah diberikan kepada kita seorang putra. Lambang pemerintahan ada di bahunya, namanya disebut orang. Penasihat ajaib. Nah, penasihat ajaib itu adalah namanya Yesus. Ya. Nah, itu disebut roh penolong yang lain. Ini roh penolong, ya, seorang penolong. Seorang penolong, ya. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran, ya, yaitu roh kebenaran. Jadi gini, apa itu roh kebenaran? Apa itu berbicara kebenaran? Kalau kita berbicara kebenaran, kebenaran itu adalah Kristus. Artinya apa? Seorang penolong, ya, roh kebenaran, yaitu roh Kristus itu sendiri. Ya, roh Kristus itu sendiri. Ya. Nah, roh kebenaran atau roh Kristus ini kemudian diidentifikasi sebagai yang namanya Roh Kudus. Ingat Bapak Ibu, Roh Kudus. Ingat juga bahwa Yesus dikandung dari Roh Kudus. Jadi Yesus itu bukan hasil hubungan suami istri, tapi dia dikandung dari Roh Kudus. Namun perhatikan bahwa Yesus juga menyebutkan, kamu mengenal dia. Nah, maksudnya mengenal roh penolong, mengenal roh kebenaran itu. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bayangkan. Nah, siapa yang murid-murid kenal Bapak Ibu kalau mau jujur? Apakah mereka pernah melihat roh penolong? Apakah mereka pernah melihat roh kebenaran? Tentu mereka tidak pernah melihat dengan kasat mata. Tapi mereka memiliki pengertian, understanding yang dalam tentang siapa? Tentang Kristus. Mereka tahu mengenal siapa itu Yesus Kristus. Makanya kamu mengenal dia. Mengenal siapa? Yesus Kristus. Nah, ia akan menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Siapa yang diam di dalam kamu? Ya Yesus Kristus dalam bentuk Roh Kudus. Gitu kira-kira. Ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, pernyataan ia menyertai kamu
Ia menyertai kamu. Nah, ini kan yang disebutkan di dalam apa? Immanuel. Telah lahir bagi kamu seorang apa namanya? Kristus, ya, yang disebut apa? Immanuel. Menyertai kamu. Ya. Ia menyertai kamu. Berarti roh tersebut sudah hadir. Kalau dia menyertai, ya Immanuel, itu nggak mungkin meninggalkan. Menyertai berarti ya sudah hadir saat itu juga. Ya, sudah hadir saat itu juga. Yaitu melalui kehadiran Yesus sendiri. Nah, hadir melalui kehadiran Yesus sendiri. Contohnya kalau kita lihat di Kisah 1 ayat 11. Ya, di mana dikatakan kepada orang Galilea kan, yaitu hai orang Galilea, mengapa kamu melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke sorga akan datang dengan cara yang sama seperti dia naik. Betul kan? Nah, di situ ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Kalau berbicara soal apa namanya? Kisah 1 ayat 11. Ya, dia akan datang dengan cara yang sama seperti dia naik. Ya Bapak Ibu, perhatikan di Kisah 1 ayat 11 dikatakan, hai orang Galilea, mengapa engkau melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke sorga akan datang dengan cara yang sama seperti dia naik. Nah, menurut banyak orang, ayat ini belum digenapi, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudaraku, Kisah 1 ayat 11 ditujukan kepada orang Galilea. Bapak Ibu, saudaraku, kita bukan orang Galilea. Kita bukan orang Galilea, Bapak Ibu. Dan juga ayat Kisah 1 ayat 11 tidak ditujukan kepada anak cucu kita tahun 2200. Nah, kita harus mengerti, memahami waktu membaca ayat ini secara teks dan konteksnya. Sesuai dengan timeline-nya. Supaya kita ngerti banget ini. Ya. Nah, coba saya tayangkan ayatnya sebentar ya. Supaya kita sama-sama tidak ada dusta di antara kita, Bapak Ibu. Jadi Kisah 1 ayat 11. Supaya kita nangkep ini. Nah, di sini dikatakan, ya, Kisah 1 ayat 11. Hai orang Galilea, ingat ya. Hai orang Galilea. Bukan orang Jakarta ya. Bukan orang Jakarta, bukan orang Medan, bukan orang Amerika, ya, orang Galilea. Mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik. Oke. Nah, sekarang kita lihat ayat berikutnya ya Bapak Ibu, Saudaraku. Untuk penggenapan ayat ini. Karena Bapak Ibu, Saudaraku, kalau ayat ini tidak digenapi kepada orang Galilea, ya kepada murid-muridnya di zaman itu, maka Tuhan berbohong kepada orang Galilea. Ingat saudaraku, Tuhan tidak pernah berbohong kepada orang Galilea. Maka Tuhan menggenapi janjinya. Saya ulangi kembali Kisah 1 ayat 11 saudaraku supaya mantap. Ini bicara kepada orang Galilea ya Bapak Ibu. Bukan kepada kita ya, bukan orang Jakarta ya. Jadi kalau ayat ini tidak digenapi Tuhan kepada orang Galilea, maka Tuhan bohong kepada orang Galilea. Tapi Tuhan tidak bohong ya. Tuhan menggenapi janjinya. Nah, kita lihat penggenapannya Bapak Ibu. Penggenapan kepada orang Galilea. Di Kisah 2 ayat 1 sampai 7. Kita baca dengan cepat ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang berkumpul di satu tempat. Nah, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Nah, sekarang sudah digenapi satu, Bapak Ibu. Tadi naik ke langit, sekarang turun dari langit. Betul ya? Sekarang ini turun dari langit ya. Ini turun, tiba-tiba turun dari langit. Betul ya? Satu bunyi. Tadi naik ke langit, sekarang turun dari langit. Artinya satu sudah dipenuhi ya Bapak Ibu. Kemudian dan nampaklah kepada mereka lidah-lidah nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Oke. Kemudian maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka berkata-kata dengan bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya.
Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun Bunyi itu. berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masih mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dengan bahasa mereka sendiri. Ya, ada bahasa Arab, Mesir. bahasa lain-lain ya. Mereka bingung. Nah, maka dijelaskan di sini. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Maka dikatakan, bukankah mereka, siapa? Ibu, Bapak Ibu, bukankah mereka orang Jakarta? Bukan. Bukankah mereka yang berkata-kata itu orang Galilea? Jadi ayatnya sudah 2 digenapi, Bapak Ibu, orang Galilea. Jadi orang Galilea, ya. Tadi turun naik ke langit, turun dari langit, dan siapa? Kepada orang Galilea yang menggenapinya. Nah, kita lihat satu ayat lagi menyatakan bahwa ayat itu digenapi. Coba mari kita lihat Matius 3 ayat 11. Teman-teman sekalian, nah, di sini dikatakan apa? Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia, yaitu Yesus Kristus, ya ini Kristus, Yesus Kristus yang lebih berkuasa daripadaku, melepas tali kasutnya pun aku nggak pantas. Dia apa bilang? Ia akan membaptis kamu dengan apa, Bapak Ibu? Dengan Roh Kudus dan api. Ya, dengan Roh Kudus dan api. Jadi, waktu di Kisah 2 ayat 1 sampai 7 ada lidah-lidah api dan mereka dibaptis dalam api dan Roh Kudus. Siapa yang membaptis, Bapak Ibu? Tentu Yesus Kristus sudah datang kepada mereka, Bapak Ibu. Ya. Jadi Yesus Kristus sudah datang kepada orang Galilea, sudah membaptis mereka dalam api dan Roh Kudus. Siapa yang bisa membaptis dengan api dan Roh Kudus? Hanya Yesus Kristus Tuhan. Ya, itu salah satu penggenapan ya Bapak Ibu ya. Mari kita kembali kepada topik kita. Nah, sekarang saya lanjutkan ya, Bapak Ibu. Kemudian juga di Kisah 2 ayat 17 dikatakan di sana, Tuhan telah mencurahkan rohnya kepada semua orang. Nah, ini harus kita tangkap ya. Tuhan telah mencurahkan rohnya kepada semua orang. Gitu ya Bapak Ibu. Tuhan telah mencurahkan rohnya kepada semua orang. Nah, selanjutnya nomor 4. Yesus Kristus dan Roh Kudus adalah satu. Percayakan kita? Bahkan di Yohanes 10 ayat 30 dikatakan, Bapa dan aku adalah satu. Betul kan Bapak Ibu? Ya, Bapa dan aku adalah satu. Jadi, tidak heran bahwa Yesus Kristus dan Roh Kudus itu adalah satu sebetulnya. Ya. Kemudian, sesungguhnya ya, Roh Kudus adalah Yesus Kristus dalam wujud roh. Kenapa, Bapak Ibu? Karena Yesus itu dikandung dari Roh Kudus. Dialah Sang Firman yang hidup yang telah mengambil rupa manusia. Jadi aslinya Yesus Kristus itu adalah Roh Kudus itu sendiri, roh itu. Dialah roh itu sendiri yang mengambil rupa manusia. Dialah Firman, Sang Firman yang hidup. Firman itu adalah Allah. Nah, Allah itu, Sang Firman yang Allah itu, dan dia itulah yang roh itu sendiri, karena perkataan-perkataan Kristus juga roh. Dia yang turun turun ke dunia, mengambil rupa manusia, karena untuk penebusan dosa, dan untuk menciptakan manusia di dalam dia, menjadi manusia baru. Ya, maka dia turun dalam wujud daging. Karena untuk penebusan dosa dan menciptakan manusia, menciptakan kembali manusia menjadi manusia baru di dalam Kristus itu, teman-teman sekalian, ya. Sebagai dasar di sini 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh. Nah, Bapak Ibu, kalau bicara siapa itu Tuhan, maka kita akan sebut Kristus Yesus adalah roh. Di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Maka kita yang mengalami, menghidupi roh Tuhan, Roh Kudus, kita merdeka di dalam kehidupan kita.
tidak ada intimidasi apa-apa di dalam kehidupan saudara dan saya. Jelaslah ya bahwa Tuhan Yesus Kristus hadir sebagai Roh Kudus di dalam kehidupan saudara dan saya. Ada amin? Ya. Tadi Ibu Samosir juga ditanya oleh Pak Suwanda, Tuhan Yesus ada di mana, Bu? Ibu Samosir sudah jawab, ada di dalam hati saya, gitu. Nah, Yohanes 6 ayat 63 berkata, Rohlah yang memberi hidup. Ya, daging sama sekali tidak berguna. Nah, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Nah, bayangkan saudaraku, perkataan-perkataan Kristus yang kita dengar, yang disampaikan kepada murid-muridnya di zaman itu adalah roh dan hidup. Nah, kita hidup oleh karena firman itu, sang firman yang hidup itu. Ya. Dan di Galatia 5 ayat 25 berkata, kalau engkau hidup oleh roh, maka engkau dipimpin oleh roh. Ada amin. Wah, dasar sekali ya sahabat-sahabat. Nah, di Matius 1 ayat 23 dikata, Yesus itu Immanuel. Allah yang menyertai. Kalau menyertai itu tetap ada bersama kita, di dalam kita. Ya. Jadi kalau dikatakan, Kristus Yesus menyertai saudara dan saya. Artinya apa? Dia menyertai kita, bersama kita, ada di dalam kita. Karena di luar Kristus, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Sahabat-sahabat, kita ada di dalam dia, dia ada di dalam kita. Dia katakan, akulah pokok anggur, engkau ranting-rantingnya. Kalau aku ada di dalam kamu, kamu ada di dalam aku, kamu berbuah banyak. Di luar aku, di luar Kristus, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kristus yang mana? Kristus yang apa? Kristus Tuhan yang roh. Bukan Kristus yang wujudnya manusia. Kristus yang wujudnya manusia sudah selesai di kayu salib. Dalam rangka penebusan dosa manusia dan menciptakan manusia menjadi manusia baru di dalam Kristus. Ada amin? Wow, dahsyat ya saudaraku. Saya waktu mengerti ini, saya happiness, gembira banget ya teman-teman sekalian. Nah, di Kolose 1 ayat 27 juga dikatakan, Christ in you the hope of glory. Di 2 Korintus 13 ayat 5 katakan apa? Kalau Kristus tidak ada di dalam kita, kita tidak tahan uji dalam hidup ini. Jadi Kristus Yesus harus ada di dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita mau hidup ini menjadi memiliki kasih, kebenaran, dan hidup di dalam kita. Ya, karena dikatakan di Yohanes 11 ayat 26, kalau kita percaya kepada Kristus, ya, dia katakan apa? Kita tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah kita akan hal itu? Nah, tidak akan mati artinya kita tidak akan terpisah dengan Kristus lagi. Kita akan hidup bersama dia selama-lamanya sampai kepada kekekalan. Amin, saudaraku. Dahsyat ya, saudaraku. Luar biasa. Haleluya. Ya, Roma 8 ayat 9-10. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, saudaraku. Jadi kalau tidak ada roh Kristus dalam hidup saudara dan saya, ya, kalau ada orang tidak memiliki roh Kristus, maka mereka itu bukan milik Kristus. Ayat 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, nah, jika Kristus ada di dalam kamu, siapa kamu ini? Murid-muridnya di zaman itu dan kita juga di zaman sekarang ini sampai kepada anak cucu kita. Ya, seterusnya. Nah, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan karena kebenaran. Jadi kita hidup karena kebenaran Kristus itu sendiri. Karena kasih Kristus itu sendiri. Maka kita menjadi hidup. Dan kita tidak pernah mati lagi. Mati artinya tidak pernah terpisah dengan Tuhan ya. Kalau meninggal dunia adalah satu kepastian. Dikubur menjadi debu tanah. Ya. Nah, ingat Matius 1 ayat 18. Maria mengandung dari Roh Kudus. Ya, Maria mengandung dari Roh Kudus, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, makanya Yesus itu bukan manusia hasil hubungan suami istri, tapi dia dikandung dari Roh Kudus. Ingat ini, dari Roh Kudus.
Jadi kalau dikatakan Yesus datang dalam bentuk Roh Kudus, ya wajar. Karena wujud aslinya Kristus itu adalah roh. Dia sang firman yang hidup. Bahkan perkataan-perkataan Kristus adalah roh dan hidup. Teman-teman sekalian. Ya, kita lanjutkan. Nomor 5 ya. Roh Kudus mewujudkan kehadiran Yesus Kristus. Jadi Roh Kudus mewujudkan kehadiran Yesus Kristus dalam hidup kita pribadi maupun kita sebagai tubuh Kristus. Ada amin? Luar biasa ya. Maka dikatakan di Yohanes 14 ayat 20. Pada waktu itulah kamu, nah ini kepada murid-muridnya waktu itu dan kepada kita juga akan tahu bahwa aku di dalam kamu. Nah, aku ini Yesus Kristus. Bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku. Yesus Kristus. Dan aku Yesus Kristus di dalam kamu. Puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan, kita melihat dari Tuhan Yesus Kristus dalam perspektif Roh Kudus. Bukan dalam wujud daging manusia yang bisa dilihat dengan kasat mata. Tidak. Tidak. Nah, bahkan dikatakan di Yohanes 14 ayat 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan kami, yaitu Bapa dan Yesus, karena dikatakan, saudaraku, di Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Maka dikatakan di sini kami, yaitu apa? Yesus dan Bapa, ya, akan datang kepadanya, kepada mereka, ya murid-murid, dan diam bersama-sama dengan dia, dan diam di dalam murid-murid, dan diam di dalam kita juga. Yaitu aku dan Bapa, kata Yesus, Kristus dan Bapa itu diam di dalam kita. Ada amin ya saudaraku? Ya, luar biasa. Nah, Efesus 2 ayat 6 dalam bahasa Inggris. Ya, ini. Nah, di sini dikatakan dia telah membangkitkan, ya, he raised us from the dead along with Christ. Jadi dia telah membangkitkan kita, dia telah membangkitkan kita juga bersama Kristus. And we are seated with him in the heavenly realm. Dan kita bersama Kristus didudukkan di mana? Realisasi sorgawi. Dalam realisasi sorgawi. Maka di sana kan di sini dikatakan all because we are one with Christ. Mengapa? Karena sebenarnya sesungguh-sungguhnya kita ini satu. Kita telah satu. Kita telah menjadi satu dengan Kristus. Ada amin? Saudaraku, ada amin ya. Kita telah menjadi satu dengan Kristus. Dahsyat ya Bapak Ibu. Ya, dahsyat ya. Kita telah menjadi satu dengan Kristus ya Bapak Ibu. Karena kita ini tubuhnya. Kita adalah bait suci Allah dalam roh. Ada amin? Efesus 2 ayat 21-22 katakan kita ini dibangun, ya, dibangun di dalam Tuhan. Menjadi bait suci Allah dalam roh. Ada amin? Luar biasa ya. Jadi saudara dan saya, kita adalah bait suci Allah dalam roh. Kristus sebagai kepala. Ada amin? Ya, Kristus sebagai kepala. Lanjut ya, kita lanjutkan. Nah, nomor 6. Apakah kedatangan Kristus bisa dilihat? Nah, apakah kedatangan Kristus bisa dilihat dengan kasat mata kita? Nah, 2 Korintus 5 ayat 16, tolong Bapak Ibu perhatikan ayat ini baik-baik dan camkan, renungkan, ya renungkan baik-baik. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, perhatikan, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, sejak Yesus mati di kayu salib, dikubur dan bangkit,
dan terjadi pencurahan Roh Kudus. Kita tidak bisa lagi melihat, memandang, menggambarkan Kristus dalam wujud manusia. Nggak bisa lagi. Karena yang wujudnya manusia sudah selesai, Bapak Ibu sekalian. Sudah finish. Ya, it's already done. It is finished. Semuanya dengan dosa. Semua sudah selesai. Yang wujudnya daging sudah selesai. Dan dia sudah kembali kepada natur keilahiannya. Yaitu roh. Yaitu Roh Kudus, Sang Firman yang hidup. Jadi kita tidak bisa lagi melihat Kristus dalam wujud manusia. Gak bisa lagi. Gak bisa kita melihat Kristus dalam wujud manusia yang bisa dilihat. Gak bisa. Nah, makanya dikatakan di Ibrani 9 ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja. Nah, hanya satu kali saja mengorbankan dirinya yang bisa dilihat dengan kasat mata untuk menanggung dosa banyak orang. Inilah satu kali saja dalam bentuk daging yang bisa waktu dalam rupa manusia yang bisa dilihat dengan kasat mata. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi, the second time, kali kedua, tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Yang buka hati maksudnya. Yang siapa yang buka hati menerima Kristus sebagai Tuhan, yang Roh Kudus, Roh itu ada di dalam saudara dan saya, kita terima dia sebagai Tuhan kita, maka kita selamat. Ada amin, saudaraku. Dahsyat ya, saudara. Lihat, perhatikan baik-baik ini. Lukas 17 ayat 22. Dan ia, tahun 30 Masehi, Yesus sudah mengingatkan. Dan ia berkata, ini ingat ya, ini perkataan Yesus langsung ya. Tahun 30 Masehi. Dan ia, yaitu Kristus, Yesus Kristus berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya. Kamu, murid-murid, dan kita semua, ingin melihat satu dari hari-hari anak manusia itu. Dan apa Bapak Ibu baca sama-sama di tempat Ibu masing-masing. Kamu tidak apa Bapak Ibu? Tidak akan melihatnya. Perhatikan baik-baik ya. Kalau kita ingin melihat Yesus, kapanpun itu, Bapak Ibu, dia katakan kamu tidak akan melihatnya. Apakah saudara, Bapak Ibu, kita mau membantah ayat ini? Nggak bisa. Ini Yesus yang ngomong sendiri. Bahwa kalau nanti kita pingin melihat Yesus bisa dilihat dengan mata kita, firman Tuhan dengan tegas berkata, kamu tidak akan melihatnya. Itu Bapak Ibu Saudaraku. Untuk perenungan kita bersama. Bahkan dalam bahasa Inggrisnya. Lebih tegas lagi dalam bahasa Inggrisnya. Ya, bahasa Inggrisnya nih. Waktunya akan tiba. Ini terjemahan NLT ya. Luke 17 verse 22 NLT. Dan sekarang dalam bahasa Inggrisnya ini ya. Nah, waktunya akan tiba. Kamu pingin gitu ya. Pingin melihat satu hari anak manusia. When the Son of Man return. Waktu anak manusia datang kembali. Kali kedua. But, baca Bapak Ibu. But you won't see it. Tetapi kamu tidak akan melihatnya. Kamu tidak akan melihatnya. You won't see it. Nah, inilah Bapak Ibu Saudaraku. Ini bukan saya yang ngomong, tapi ini firman Tuhan yang berbicara Bapak Ibu. Ini firman Tuhan yang berbicara. Saya lanjut ya Bapak Ibu. 7A, kesimpulan. Ya, kesimpulan. Kesimpulan kita hari ini adalah kesimpulan dan ajakan pada kesempatan hari ini, yang hari yang berbahagia bagi kita semua. Yesus Kristus Tuhan tidak bisa lagi dinilai dengan ukuran manusia. Sesuai dengan 2 Korintus 5 ayat 16. Dan Kristus Yesus tidak bisa dilihat lagi dengan kasat mata. Sesuai dengan Lukas 17 ayat 20 sampai 23. Terutama ayat 22.
Di sana dikatakan, kalau ada orang berkata, Yesus ada di sini, ada di sana, jangan kau percaya, jangan kau pergi. Itu sahabat-sahabat sekalian. Terus, Yesus Kristus telah memenuhi janjinya kepada murid-muridnya dan juga kepada kita semua. Dan Yesus Kristus tidak meninggalkan murid-muridnya sebagai yatim piatu. Jadi saudara dan saya, ya, waktu Yesus bangkit, terutama pencurahan Roh Kudus, itu artinya Yesus sudah datang kepada murid-muridnya. Tapi datangnya dalam wujud apa? Bapak Ibu, wujud Roh Kudus. Nah, disitulah mereka, Tuhan Yesus sendiri membaptis murid-muridnya dalam api dan roh. Ya, mereka sudah bersatu. Ya, Bapak Ibu sudah bersatu. Dan kita pun sesuai dengan Kisah 2 ayat 17. Tuhan telah mencurahkan Roh Kudusnya kepada semua orang. Gitu ya. Semua orang. Jadi kita harus pahami itu. Ya, bukan karena didoakan pendeta ya Bapak Ibu, bukan. Tapi Roh Kudus sudah dicurahkan Tuhan. Nah, Roh Kudus adalah Yesus Kristus sendiri. Ya, catat baik-baik, paham baik-baik. Roh Kudus adalah Yesus Kristus sendiri yang hadir secara rohani. Ya. Roh Kudus adalah Yesus Kristus itu sendiri yang hadir secara rohani di dalam hidup orang percaya. Karena kita telah menjadi manusia baru, manusia ilahi, manusia spiritual, manusia roh. Kita adalah bait suci Allah yang baru. Karena bait suci yang lama di kota Yerusalem itu sudah hancur tahun 70. Maka Tuhan tidak tinggal lagi di kuil-kuil buatan tangan manusia. Tapi Tuhan sudah tinggal di dalam kita sebagai bait suci yang baru, di mana Kristus sebagai kepala. Yaitu menjadi kepala gereja. Kitalah gerejanya. Ada amin Bapak Ibu? Nah, ingat saudaraku, tanpa Kristus Yesus di dalam kita, maka hidup kita sehari-hari tidak tahan uji. Maka banyak orang jatuh bangun dalam hidupnya kalau hanya percaya kepada agama. Tapi kalau orang sudah menghidupi Kristus, hidup di dalam kita, kita hidup di dalam Dia, maka baik perkataan, cara kita berpikir, waktu kita berkata-kata, waktu kita melakukan segala kegiatan kita, tindakan kita, karakter, kebiasaan kita, karakter kita, integritas kita, semuanya sejalan dengan kebenaran Kristus. Sejalan dengan kasih Kristus itu sendiri, sesuai dengan kapabilitas yang Tuhan berikan pada setiap kita. Itu saudaraku. Nah, Yesus Kristus adalah Tuhan yang Immanuel. Menyertai kita. Christ in you, the hope of glory. Ia ada di dalam kita, kita ada di dalam Dia. Supaya kita berbuah banyak, mengenal Dia lebih sungguh, dan kita bisa menjadi tubuhnya, menjadi alatnya untuk mengekspresikan kasih dan kebenaran dan hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Kepada siapa? Kepada kehidupan ini. Kepada istri kita, kepada suami kita, kepada anak kita, cucu kita, di kantor di mana kita bekerja, kemana kita pergi, di mana kita berdiri. Itu semuanya kita adalah kesaksian, kita adalah alat, kita adalah tubuh Kristus yang menyatu dengan Dia, Kristus yang terekspresikan lewat setiap kita. Dahsyat sekali Bapak Ibu kalau kita menghidupi ini semua ya. Berikutnya sambungan dari kesimpulan dan ajakan kita pada hari ini adalah mari tersadarkan dalam hidup kita. Mari kita tersadarkan dengan hidup, dengan menghidupi Kristus Yesus, Tuhan yang hidup di dalam kita. Karena hidup kita bukan kita lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam saudara dan saya. Amin. Hidup di tengah keluarga saudara. Yesus Kristus yaitu kasih, kebenaran dan hidup itu terekspresikan melalui hidup kita sebagai tubuhnya. Kita sebagai gerejanya di mana Kristus sebagai kepala gereja. Yesus sebagai kepala, dialah pusat inspirasi kita.
Dialah sumber kehidupan kita. Sumber kasih, sumber kebenaran, dan sumber kehidupan. Mari kita beritakan Kristus Yesus yang kita kenal. Agar orang-orang yang kita layani, mereka semua juga tersadarkan. Seperti kita. Sehingga kita semua, kita bersama mereka, orang-orang yang kita layani, kita semua menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan ini. Kita menjadi inspirasi, kita menjadi teladan, dengan kita bisa memberikan potensi karya terbaik, sesuai potensi, sesuai kapabilitas yang Tuhan berikan di dalam hidup setiap kita. Sebagai tubuhnya, ada amin saudaraku. Nah, puji Tuhan saudaraku, kita adalah orang-orang yang merdeka. Kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan di dalam kebenaran. Telah dimerdekakan di dalam Kristus yang rest, beristirahat di dalam Kristus, menikmati Kristus, dan mengekspresikan Kristus di dalam kehidupan. Sehingga kita benar-benar hidup dalam fakta kebenaran firman Tuhan. Jadi, Bapak, Ibu, Saudaraku, mari kita tidak hidup dalam mimpi-mimpi. Kita tidak hidup dalam hayalan, halusinasi. Tapi kita benar-benar hidup dalam fakta kebenaran firman Tuhan. Sehingga saudara dan saya, kita semua bersama anak cucu kita, bersama orang kita layani, benar-benar kita mengalami realita hidup di dalam kasih, kebenaran, dan hidup di dalam Kristus itu. Di mana hidup itu sangat membahagiakan kita semua. Kita adalah orang-orang terbahagia di dunia ini. Dan juga kebahagiaan yang sama itu juga akan dialami ada orang-orang yang ada di lingkungan di mana kita berada. Dan ini semua terjadi di dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. In our daily life, inilah pola, inilah gaya kehidupan kita bersama Kristus, di dalam Kristus. Kita memberikan hal yang terbaik dalam kehidupan kita sesuai dengan realita kasih, kebenaran, dan hidup yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya. Demikian saudaraku. Thank you. Christ in you, the hope of glory. Mari kita menjadi inspirasi bagi banyak orang dimanapun kita berada. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sungguh-sungguh firman-Mu, waktu kami memahaminya, kami mengenal Engkau lebih dalam. Sangat dahsyat Tuhan. Luar biasa. Terima kasih Tuhan. Engkau telah membukakan hati dan pikiran kami. Engkau telah menyingkapkan selubung yang ada di kepala kami. Sehingga hari ini, oleh karena kasih-Mu, oleh karena Roh-Mu yang kudus, karena kami mau membuka hati dan pikiran kami, Engkau memperbaharui pikiran kami sehingga kami mengerti kebenaran. Bahwa sesungguhnya Engkau, Yesus Kristus yang datang dalam wujud Roh Kudus, telah ada menjadi sumber kehidupan setiap kami dalam kehidupan kami di hari-hari lepas hari. Maka bersama Engkau, Kristus Yesus, sebagai Tuhan kami, bersama Engkau di dalam Engkau, Engkau ada di dalam kami sebagai tubuh-Mu. Engkaulah yang memberikan sumber kehidupan, menginspirasi melalui pikiran kami, melalui perkataan kami, melalui setiap perbuatan kami, kebiasaan kami semua, karakter kehidupan kami, integritas kehidupan kami, itu benar-benar sejalan dengan kasih-Mu, sejalan dengan kebenaran-Mu, sejalan dengan kehidupan yang Tuhan berikan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kalau kami dalam keadaan kurang sehat atau sakit, kami aminkan kami semua sehat dan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami aminkan juga apa yang Tuhan percayakan. Yang kami kerjakan bersama anak cucu keluarga semua, Tuhan berkati menjadi sempurna, dan kami semua bisa menjadi inspirasi, menjadi teladan, menjadi berkat bagi banyak orang
kemanapun kami pergi dan dimanapun kami berdiri. Terpuji namamu, hanya di dalam nama Yesus, bagi kita yang percaya dan menghidupi kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin, amin. Amin. Baik, terima kasih Pendeta Paluntungan Kirsa yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tadi waktu persiapan kita katakan, siapkan hatiku Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Sudahkah kita siap menerima apa yang disampaikan dan tidak menolak atau membantah, dan perlu dicari dan direnungkan kembali? Sahabat terkasih, jangan lupa like, share, dan tanggapannya ya. See you pada video berikutnya. God bless you all. Amen.